kita pernah gagal 100 kilo Waduh. dan itu terbuang, tidak bisa dijual. Pengalaman yang memang menyedihkan ya. Udahlah modalnya sekian gitu, tapi nggak bisa dapat omset kembali betul, gitu betul. kan, kita bagikan aja. Halo guys, kembali lagi di Alon-Alon Podcast episode ke-22. Nah, kali ini kita membahas sedikit yang berbeda bersama seorang ibu yang luar biasa. Dan ini dia bintang tamu yang kita hadirkan, ada Bu Lely. Halo Ibu, Assalamualaikum. Halo, Waalaikumsalam, Dek Yoga. Iya, gimana Bu kabarnya hari ini? Alhamdulillah, baik-baik saja. Perjalanan ke sini tadi gimana Bu? Waduh, luar biasa. Saya biasa. sore ya kan, Iya. kalau Panam sama-sama tahu lah gimana macetnya. Iya. Minta ampun, belum masuk jalan ke sini, Iya. lubang-lubangnya. Kayaknya penuh perjuangan nyampe di sini lah. Betul. Karena kalau jadwal podcastnya emang setiap sore juga Bu ya. Sore ya. Karena di pagi sama siangnya teman-teman ada waktu kuliah, jadi ada waktu kosongnya di sore. Nah, oke. Bu, boleh dong sebelum kita lanjut ngobrol, Ibu perkenalan dulu sama teman-teman yang ada di rumah. Mungkin sebagian yang belum ada yang tahu nih siapa Ibu sebenarnya. Ya, halo semua. Mungkin sebagian ada yang tahu, sebagian tidak iya, ya. betul. Yang tahu itu mungkin di dunia UMKM. Nah, mungkin sudah banyak tahu. Perkenalkan, saya Lely. Saya pelaku usaha. Nah, produk kita untuk usaha ini adalah singkong frozen. Singkong frozen. Iya. Mungkin udah pernah ya dengar singkong frozen Amaniki. Iya. Nah, ini mungkin ada di sini iya, betul. produknya. Singkong frozen ini produk singkong yang kita olah. Iya. Kita bekukan, jadi langsung nanti konsumennya tinggal goreng, tinggal dilahap. Oke. Nah, jadi Bu Lely ini adalah seorang pelaku UMKM, penggiat UMKM, dan juga seorang owner dari Amaniki. Iya. Nah, selain di UMKM ini, kegiatan Ibu sehari-hari itu di ngapain aja pekerjaannya sehari-hari selain mengurus Amaniki? Nah, apa ya? Pengangguran kayaknya saya nih. Iya kan, bukan pekerja yang harus masuk pagi, pulang sore gitu ya. Dulu memang saya seorang pekerja, seorang karyawan. Sekian tahun lah, belasan tahun saya mendalami menjadi pekerja swasta di salah satu perusahaan yang besar di Pekanbaru ya. Cuma setelah kita jalani baru terasa. Ini begini terus alurnya tuh gitu-gitu aja, nggak ada perubahan. Datang pagi, duduk, kerjakan sesuatu, ini itu, sore pulang. Kalau kerjaan belum selesai lembur, ya kan. Nah, jadi semakin lama semakin kita berpikir ke depan gitu, sampai kapan saya seperti ini. Iyalah kalau memang ada jabatan naik atau apalah gitu ya kan. Nah, juga dengan seiring berjalan waktu kita sering ikuti motivasi, ikuti kewirausahaan atau apa seminar seperti itu, kita menambah ilmu terus. Jadi benar juga gitu. Kalau boleh dipilih nih Yoga, saya tanya nih, mau berpenghasilan tetap atau tetap berpenghasilan? Tetap berpenghasilan. Nah, itu salah satunya motivasi saya untuk merubah gitu. Jadi kita itu keluar dari zona aman. Iya, betul. Kita udah merasa aman di sini. Tapi kita harus keluar. Supaya apa? Supaya kita tuh berkembang. Pikiran kita, pola pikir kita tidak bentuk dari di daerah satu itu aja gitu. Nah, jadi ya seiring jalan saya coba ini, bagaimanapun gaji sebesar apapun kita tetap sebagai bawahan. Tapi
penghasilan sekecil apapun kita adalah bosnya. Kita adalah bos. Nah, gitu ya, teman-teman ya. Nah, ini bukan apa ya, kita hanya memberi Iya, betul. edukasi, membuka wacana. Nah, itulah saya 13 tahun bekerja sebagai karyawan. Setelah ini ikuti perkembangan, kayaknya lebih enak jadi pengusaha. Dan motivasi pengusaha itu kita lihat ya memang perjalanannya tidak segampang yang kita lihat ya. Itu pastilah penuh perjuangan gitu. Apalagi di awal-awal. Nah, itulah keputusan saya berhenti bekerja sebelum Covid. Nah, yuk sebelum COVID, kita mulai usaha. Ternyata lagi enak-enak usaha ya kan. Tapi Bu, pas lagi memutuskan untuk berhenti dari pekerjaan, Ibu memutuskan untuk usaha, itu ada merasa ini enggak Mas? Merasa apa? Apa namanya? Apa? Iya, berasa nyesal gitu. Nyesal atau pas masuk pas ngebuat usaha langsung naik gitu. Enggak. Ya alhamdulillah saya tuh didukung oleh suami. Suami juga mendukung saya untuk berwirausaha. Karena kan waktu itu juga saya punya anak kecil yang anak terakhir itu mikir juga gitu. Pagi sampai sore, kadang pulang malam. Kapan lagi waktu untuk suami dan anak-anak? Anak-anak butuh ini ya, orang tua kasih sayang atau apa segala macam. Jadi juga melihat karir di pekerjaan juga mungkin hanya mentoknya segitu-segitu aja gitu. Ngapain kita teruskan gitu? Kecuali kalau memang saya dicalonkan menjadi direktur ya kan. Nah, mungkin saya mempertahankannya gitu loh. Ini jadi kita kan bisa melihat ini ya perkembangan di tempat kita bekerja juga gitu. Nah, pada saat itu suami juga mendukung, ya udah kalau memang mau berwirausaha yuk gitu. Nah, dengan dukungan keluarga kita coba keluar. Nah, itu waktu itu pada masanya sebelum Covid. Nah, kita coba yuk usaha ini. Nggak lama ya Covid ya, waduh. Jadi gimana tuh Bu? Ya terasa ya kan, langsung merosot lah gitu ya, merosot. Usaha suami juga pada pandemi kan nggak ada yang nggak ada yang jalan. Ternyata berat ya cobaannya kan seperti itu. Kita nggak tahu Covid itu datang tiba-tiba. Kalaupun tahu ngapain juga ya kan. Ya mungkin disitulah yang biasanya suami istri bekerja, kita tidak pernah jalan bareng, di rumah pun hanya ketemunya malam tidur gitu ya. Pada masa itu memang kita bareng-bareng. Ayo saling memberi semangat lah, saling gitu. Saling menyemangatkan, saling berbagi. Jadinya kita tuh perginya sama-sama. Biasanya tuh nggak pernah, jarang-jarang terjadi ya kan. Banyak juga lah ininya manfaat dari pandemi COVID kemarin ya. Nah, kita lebih inilah intens ke keluarga. Ya memang saat itu terasa lah, mungkin nggak saya aja gitu ya, mungkin semua pengusaha, semua yang pedagang, bahkan karyawan pun juga terasa mungkin dirumahkan terus gajinya pun hanya 50% karena dirumahkan seperti itu. Banyak duka lah saat itu gitu kan. Jadi ya udahlah, kita harus kuat. Ditunggu pandemi kok nggak selesai. Jadi kita lebih setelah itu kita lebih fokus jadinya, karena kita barengan kan. Yaudah ini aja kita kembangkan. Nah itu awalnya kita kembangkan ini, fokus, kita chat relasi-relasi, kita ini loh aku ada ini. Ya memang kita dari nol gitu. Ini loh ini segala macam, kita produksinya ini itu. Singkong ini awalnya, nih saya sedikit cerita ya. Awalnya singkong ini
waktu saya masih bekerja, nah itu ada kakak ipar juga yang buat ini. Nah dari situlah awalnya. Gitu. Jadi lama-lama karena kakak ini udah sibuk apa segala macam, ya saya Kak izin ya Kak saya kembangkan ini tapi dengan buatan saya sendiri. Dengan beliau lagi gitu kan. Ya udah nggak apa pun ini saya sibuk apa. Dan saya buat dengan racikan saya sendiri. Tentu berbeda rasanya. Nah sampai sekarang dan itu kita uji cobanya nggak gampang. Jadi membuatnya itu saya nggak mau sama dengan yang lain. Kita mau kita harus beda gitu loh kan. Sama suami kita eksperimen lah gitu ibaratnya ya. coba ih kok kayak gini ya kok kayak gini ya. Sampai itu kita pernah gagal 100 kilo. Dan itu terbuang, tidak bisa dijual. Tapi kalau menurut tetangga, kan kita bagi-bagi nih. Bagi tetangga ini. Udah enak gitu. Enak kok, enak gitu. Tapi kalau menurut kami kan pinginnya yang lebih dan lain dari yang lain betul. Kan. Enak kok, ya enaknya itu kan sama dengan seperti yang sebelah. Ya kan sebelah kita nggak mau kalau samanya ngapain juga ya kan. Itulah pengalaman yang memang menyedihkan ya. Udahlah modalnya sekian gitu, tapi nggak bisa dapat omset kembali gitu kan. Kita bagikan aja. Ya seiring berjalan waktu makin lama kita dapat pola. Tapi nggak sebelum buat eksperimennya itu nggak takut Bu untuk buatnya secara banyak kan tadi sampai rugi 100 kilo tuh. Iya kan. Nah itu saya tadi bilang gagal itu pasti ada. Kalau kita takut memulai, kapan kita suksesnya gitu. Jadi ibaratnya kita ini setiap orang itu pasti ada gagalnya, ada jatah lah ya, gagal. Iya, betul. Ya kita habiskan dulu jatah gagalnya gitu, cepat habiskan gitu, jangan lama-lama gitu kan. Jadi kalau jatah gagalnya udah habis, ya berarti kan kita udah mulai naik ya kan, sampai insya Allah nanti bisa berkembang besar luas. Nah jadi memang saat itu kalau dibilang coba ya gimana ya, memang namanya usaha gitu. Dan kita berpikir orang sukses itu tidak ada yang tanpa perjuangan. Pasti ada perjuangan. Betul. Kalau bisa mungkin menangis darah lah ya kan. Ya kan boleh ditanya. Nah kalau dia langsung sukses itu palingan bukan dia yang berjuang, ayahnya seperti itu ya. Nah makanya saya sampai ya Allah segininya lah ya gitu kan, karena kan saya nggak biasa. Ini kan saya backgroundnya dari pekerja. Betul. Nah yang suami yang memang wirausaha ya kan. Nah, udah ya, pada saat itu memang kita kalau down insya Allah enggak lah gitu kan. Cuman ya langsung ini aja sih, lanjutkanlah gini. Terus nyari mana singkong yang terbaik. Berarti setelah gagal 100 kilo itu enggak patah semangat. Enggak. Karena kita memang komit. Ayolah singkong ini aja, nggak usah produk lain. Nah, memang sih awal-awalnya susah ya, apalah gitu singkong gitu ya kan. Dijual ke emak-emak pun di pasar cuma 1.000 perak pada saat itu. Ini jualnya ngeri ya kan, nggak sampai sekilo sekian gitu ya kan. Nah jadi memang kita pengennya dari hal yang tak mungkin, hal yang tak mungkin kita buat bisa jadi mungkin, kenapa enggak gitu loh kan. Jadi ya setelah kita jalani kita melihat segmen, kita kan survei juga segmennya ini di kelas mana. Ternyata setelah kita pelajari, ternyata singkong ini yang sepele itu segmen kita malah menengah ke atas. Nah itu. Oke, luar biasa. Jadi selain dari yang Ibu sampaikan tadi, kenapa nih milihnya singkong Ibu? Selain dari itu ya gini, awalnya anak-anak saya itu pas saya gorengkan singkong itu mereka suka. Awalnya. Jadi suka enak gitu kan.
anak saya itu anak singkong jadinya. Makanya ya udahlah lanjutin aja gitu ya kan. Iya. Jadi kalaupun nggak terjual ada yang makan. Terus ini kan makanan sehat. Makanan sehat. Kemudian singkong adalah pengganti pangan. Jadi kayak sekarang ya pemerintah gencar-gencarnya sekarang ayo cari pengganti pangan. Kita nggak tahu ya beras mau sampai tahun berapa. Iya. Nah jadi kita udah menyiapkan ini loh pengganti pangannya jika beras nggak ada atau apa seperti apalah susah didapatkan. Nah ini kita udah ada. Gitu. Dan saya juga mengambil kliknya singkong ini bisa dikonsumsi oleh siapa saja. Mulai dari anak-anak, dewasa sampai orang tua. Nah dia tidak ini ya maksudnya tuh dia tradisional dan tidak membuat orang bosan. Iya, nah pernah waktu itu ada orang tak suka singkong, saya kasih singkong ini jadi suka. Nah jadi kan kita menciptakan hal yang baru ya kan. Nah gitu. Tapi kan ada sebagian orang yang katanya makan singkong ini bikin kembung, Bu. Jadi gimana tuh? Oh itu mungkin beberapa pendapat lah ya. Tapi insya Allah karena kita udah diolah dan olahannya ini kita dengan rempah-rempah tradisional ya. Singkong kita ini tanpa micin, tanpa pewarna, tanpa pengawet, alami, hanya menggunakan bawang putih dan kunyit, garam. Nah, cuma tiga itu aja. Jadi kalau dia hanya makan singkongnya aja mungkin lah ya. Tapi ini kan kita ada rempahnya. Bawang putih kan baik buat lambung. Kunyit apalagi bisa mengobati gitu kan. Jadi ini memang makanan sehat. Kalau untuk singkong frozen ini sendiri, Bu, itu bisa tahan berapa lama dia? Kalau masih dalam keadaan beku, maunya berapa tahun? Nah, pernah nggak mendengar seperti baru ini kan? Nah, itu singkong kita nih unik. Semakin lama dibekukan semakin enak. Kayak wine ya kan? Nah, wine itu semakin lama semakin enak, harga makin tinggi ya kan? Ya sama. Ini makin tinggi harganya kalau semakin lama semakin lama. Rasa apa ya? Beberapa orang yang saya kasih coba nih rasanya udah 2 tahun nih saya bilang gitu ya. Kok tambah enak rasa keju, ada yang bilang rasa keju, ada yang bilang rasa kentang gitu kan. Nah jadi kita juga survei eksperimen lah gitu kan. Singkong ini jaraknya 1 bulan rasanya gimana, 6 bulan rasanya gimana, setahun rasanya gimana, bahkan 2 tahun. Kalau mau nyoba yang 2 tahun tuh masih ada tuh. Memang kita siapkan ini singkong sampai 5 tahun gimana sih rasanya. Nah seperti itu. Jadi ternyata dia lebih enak. Jadi makanya kita ya asik aja gitu, dia nggak ada basi, nggak ada kadaluarsa, semakin lama malah semakin enak. Bisa kita jualnya lebih tinggi. Nah makanya ya asik aja gitu. Nah untuk awal mula Ibu buat usaha singkong frozen itu penjualannya gimana? Nah penjualan kan awal mula kan langsung pandemi. Langsung pandemi. Pandemi memang penjualannya jatuh ya, karena kita mungkin dalam keadaan stres, panik. Ini gimana nggak bisa keluar, nggak ini nggak itu. Tapi kan seiring berjalan juga kita lihat medsos, kita ikuti seminar, ayo bangkit, dan pemerintah juga selalu menyuarakan UMKM bangkit, bangkit gitulah ya. Kita ikut Zoom meeting, seminar macam-macam, kita pelajari. Ayo kita mulai jualan online waktu itu. Dari situlah kita mulai jualan online. Paling masa itu langsung japri aja kan, kita kirim japri nanti. Ini ya antar, ini ini. Nah, alhamdulillah mulai kita kan juga ikut pelatihan kan. Gimana sih caranya nge-share ini ke IG atau kemana gitu ya kan. Walaupun dengan kesibukan sambil ngomongin sekecil ya kan, sambil ini sambil itu, ya akhirnya alhamdulillah lah online berjalan.
omsetnya udah mulai meningkat. Nah, apalagi bulan puasa kan, bulan puasa Ramadan itu alhamdulillah orang untuk buka puasa kan pengennya yang alami-alami. Nah, jadi memang sih awalnya ya namanya itulah ada peningkatan gitu. Ini dijual di marketplace juga Bu, di online, di offline store. Kalau offline kita jual di beberapa gerai oleh-oleh, toko oleh-oleh di Arifin Ahmad ada, di area Panam juga ada. Atau boleh disebutkan? Saya kalau mau tahu follow IG Amaniki Food, gitu di situ lengkap. Di mana bisa Anda temukan area mana, Simpang 3 ada, Arifin Ahmad ada, Panam ada, di Gobah ada. Nah di situ ada alamat-alamat. Nah kenapa namanya Amaniki Bu? Yoga orang mana? Orang Kampar. Kampar. Oke. Aman Iki, kenapa sih Aman Iki gitu ya? Waktu itu kita ketemu beberapa teman, relasi-relasi, mereka ingin kenapa sih Kak nggak kita ekspor aja, kata gitu. Karena kan di luar negeri nggak ada yang seperti ini gitu. Terus kalau di luar negeri itu kan nanam singkongnya ya di mana gitu ya, negeri tetangga lah gitu kan. Ya memang sih impian kita ekspor ya kan pada masa itu. Tapi namanya apa ya? Nah kan masih belum ada nama gitu kan. Kita dulu jualnya cuma singkong frozen gitu aja gitu kan. Apa ya namanya ya gitu, yang kalau dia di luar negeri orang baca itu tahu oh ini Indonesia punya gitu. Dan orang Indonesia di sana pun tahu oh ini punya kita loh, ini dari membaca merek gitu kan. Jadi pas kebetulan juga anak saya itu yang nomor 2 namanya Habibur Rahman, panggilannya Aman. Yang nomor 3 namanya Rizky, panggilannya Iki. Nah saat itu saya pisah Aman Iki. Spasi Iki. Kalau orang Jawa baca ini gimana kira-kira? Karena kan yang di luar negeri banyak TKI ya kan. Sekian persennya itu 50% ke atas kan banyak orang Jawa gitu kan. Oh Aman ini kan gitu ya kan. Nah kalau orang Jawa baca oh ini aman, berarti produknya aman ya, memang aman. Tanpa pengawet, tanpa micin, tanpa pewarna, aman di lambung. Ini produk yang paling aman loh. Kita menginfokan, memberitahu bahwa ini adalah produk aman. Jadilah Aman Iki. Nah gitu. Dan itu disepakati teman-teman juga. Oh ya udah bagus, itu aja kita lanjutkan katanya. Berarti sekarang singkong frozen dari Amaniki ini udah menyebar ke Indonesia atau masih di lingkup Pekanbaru? Sekarang ya, alhamdulillah sekarang di Pekanbaru kan sudah nyebar. Kita sudah mulai merambah ke luar provinsi, ke daerah. Dan kita bersinergi dengan sahabat kita Kampung Musisi. Nah, tahu ya? Tahu. Kita bersinergi dengan Kampung Musisi nih. Kita udah ada. Nih boleh dilihat ya. Jadi kita dengan bersinergi dan berkolaborasi itu ternyata lebih indah. Kita lebih berbaginya itu lebih luas gitu. Dan kita waktu itu kenapa sih nggak kita coba lebih luas, ekspor atau segala macam. Dengan kita berkolaborasi dengan Kampung Musisi kita udah mulai. Ini baru-baru ini ya, baru beberapa minggu yang lalu ada alhamdulillah Habib di Palembang. Kita udah pengiriman juga ke sana kemarin 100 bungkus. Insya Allah ini akan memasuki nanti negara Saudi melalui beliau. Alhamdulillah. Jadi itulah kita berkolaborasi, bersinergi dengan Kampung Musisi, kita bisa lebih meluas gitu. Kemarin juga udah sampai ke Batam, ke Singapura. Kalau negara tetangga sudah ya. Ini yang baru-baru ini ya. Dan kalau ke desa-desa kabupaten juga sudah. Ya insya Allah lah, doain. Amin. Karena kita sekarang ya
izin-izinnya lagi pengurusan semua. Lagi pengurusan. Kalau halal udah keluar. Udah halal. Izin yang lagi on proses ini kita BPOM dan Hasap. Oke. Hasap itu yang izin untuk ekspor. Nah, kalau BPOM kan memang wajib. Karena kan dia frozen. Nah, itu Omi Bank luar biasa. Jadi memang kita berkembang itu memang harus saling berkolaborasi. Betul. Gaza pun kena kolaborasi kan bisa ketemu saya kan. Betul. Ketemu kita. Kalau kita nggak jumpa Kampung Musik, nggak jumpa Aman juga. Itu. Dan ini Kampung Musik juga kenapa kita juga klik ya? Kenapa kita klik? Karena kita satu visi dan misi. Satu visi dan misi. Dia selalu menyuarakan tanpa suara, tanpa narkoba, berkarya tanpa narkoba. No, ya, paham? Maksudnya begini, ini produk kan tanpa suara. Jadi menyuarakan tanpa suara bahwa ayo berkarya tanpa narkoba. Ini kan nggak ada suaranya ya, kan? Betul, kita yang menyuarakan. Jadi melalui produk orang udah tahu, oh. Yuk kita berkarya tanpa narkoba. Betul. Tanpa suara, tapi kita berkarya tanpa narkobanya itu tanpa suara. Nah, dengan membeli singkong, berarti kita sudah ikut andil untuk menyuarakan. Nah, itu ceritanya. Jadi kita memang satu visi dan misi lah. Makanya kita ayo kita jalan bareng gitu kan. Dan saya juga ini ya memang senang dengan anak-anak muda yang kreatif. Ayo kamu bisa kok berkarya itu tanpa harus dengan yang negatif, positif. Ya begitulah kira-kira makanya jadi ya seperti ini. Oke, luar biasa. Dan pembicaraan kita sama Ibu Lely juga nggak terasa kalau udah berapa menit? Udah 27 menit. Janjinya cuma berapa menit ya? Ya ampun. Udah setengah jam, udah hampir setengah jam. Ya karena ya pembahasannya juga menarik yang kita bahas. Oke, ini terakhir Bu. Saya mau minta closing statement dari Ibu untuk teman-teman Gaza Manajemen yang di rumah yang lagi berusaha untuk ikut dalam UMKM. Oh siap. Teman-teman Gaza ini anak muda semua nih ya, saya rasa ya Gaza Manajemen ini bagus dia menaungi anak-anak muda. Saya tuh pingin, ayolah anak-anak muda sekarang ini kan udah zamannya Gen Z ya. Ini masanya Gen Z. Saya tuh kadang mikir Gen Z ini kok abjad terakhir gitu Z gitu ya kan. Apa yang gimana gitu ya kan. Nah, jadi janganlah nanti anak-anak muda ini seperti anak-anak yang SMA, kuliah, jangan jadi yang mahasiswa melempam kalau saya bilangnya gitu ya. Kenapa? Mereka sudah asik dengan gadget. Gini. Yuk kita ini yuk rapatnya di WA aja, di grup gitu kan. Betul. Memang sih boleh online, tapi offline itu tetap. Ternyata seru WA di grup, pas ketemu itu beda loh. Lebih seru lagi di pas ketemu. Ya, pas ketemu itu beda. Jadi ayo yang anak-anak muda ini cobalah kalian berkreatif. Jangan kalian memikirkan aku tamat kuliah mau kerja di PTA. Aku tamat kuliah mau menjadi PNS gitu. Jangan berpikiran seperti itu. Itu nggak berkembang. Betul. Kita masih muda dan kalian adalah generasi Z. Iya kan? Generasi Z ya kan. Kasian kali ya kok masa anak muda sekarang dikasih generasi Z ya. Kalau masa kami gen milenial kan masih lebih keren lah rasanya. Padahal memang sebenarnya generasi Z itu sebenarnya lebih harus oke dari masa kami karena di masa kami itu nggak ada yang online medsos apa mau berita apa dah tinggal klik gitu kan. Kami kalau dulu cari buku tebal RUPS apa ya ini kan seperti itu. Zaman sekarang nggak ada. Nah jadi cobalah pola pikirnya berubah,
berkarya, berkreatif lah anak-anak muda sekarang. Jangan saya bilang kasihan generasi Z ini menjadi yang melempam semua. Udah merasa nyaman. Zona amannya tuh memang dijaganya, nggak mau udah keluar dari zona amannya. Jadi apa-apa paling rebah pulang kuliah, aduh kasihan banget saya bilang kayak gitu kan. Nah, kalau memang kalian anak muda yang kreatif, yang suka berkreasi, nah kebetulan kita juga ada Tikum lah ya, titik kumpul kita untuk adik-adik yang punya semangat berwirausaha. Kita standby di Geraha Pena, gedung Geraha Pena, lantai dasar, Gerai Aman Iki. Ayo datang, silahkan, kami welcome tuh anak-anak muda. Kebetulan juga di situ banyak adik-adik mahasiswa, mau diskusi, mau sharing, atau mau merasakan terjun langsung ke lapangan. Gimana sih? Kak, gitu kan, gimana sih Bun? Kami ini nggak pernah merasakan berwirausaha. Kami pingin loh merasakan lapangan gimana, teori aja. Boleh, silahkan datang, kita welcome. Kita welcome di Geraha Pena. Itu juga udah ada dari mahasiswa UIN, UIR, yoga. Umri ada nggak, Bu? Umri ada. Ada. Jadi kita buat asik aja, itu kita jadikan base camp. Base camp tidak harus kalian organisasi di kampus. Coba kalian keluar gitu, jadikan tempat kita Gerai Aman Iki base camp. Nah, ayo kita saling berdiskusi. Nah, boleh sharing apa ini apa itu. Nah, dengan tidak meninggalkan kuliah tetap. Nah, jadi pulang kuliah ini nggak ada kegiatan, nggak ada mata kuliah lagi. Ya udah, Tikum aja ke sana, kumpul gitu. Nanti kita inilah sharing ini macam-macam lah kegiatan kita di situ. Kita welcome nih sekarang buat anak-anak muda, jangan melempam. Saya suka bilang melempam. Jadi kalau yang datang ke situ harus kuat mental loh. Jangan dikirain enak di sana. Kita memang, ayo kamu nih gini ya. Memang kita bangunkan kita bangunkan mental di sana. Tapi kalau nggak tahan-tahan ya udahlah pulang aja. Berarti kamu ikut yang melempam ya. Gitu kan. Ayo kita bangun mental kamu di sana bareng-bareng sama Kampung Musisi. Nanti juga dapat motivasi dari Om Ebeng dan Om Ramon, oke banget gitu. Kita rangkul anak-anak muda. Saya senang dengan anak muda yang pintar, aktif gitu ya. Karena saya juga aktivis dulu. Jadi kalau lihat yang pasif-pasif pelempam sakit kepala saya lihat, aduh gimana lah ini kok bisa ya, ini kena Z ini saya udah akhir abjad gitu kan. Ya gitulah yoga kita sampaikan ke Geraha Pena juga gitu. Oke Bu, terima kasih udah nyempetin waktunya datang di podcast kita sore ini. Mungkin ya di selang-selang waktu kesibukan Ibu masih sempat datanglah ke sini memenuhi undangan. Alhamdulillah kita. Tapi sorry ya telat, saya ketiduran loh tadi asli. Tadi malam cuma 1 jam saya tidur. Tidur jam 3 bangun jam 4, coba bayangkan. Banyak urusan ini, langsung ke bandara tadi subuh, ada yang ini kan ngurus usahanya Pak Om Ramon juga kan, bantu ada ini. Nanti kapan-kapan ngomonglah sama Pak Ramon apa usahanya gitu. Sip. Nah, jadi maaf ya telat ya. Oke, terima kasih Bu ya itu waktunya. Buat teman-teman di rumah, terima kasih sudah ngikutin podcast kita hari ini. Silakan like, komen dan subscribe. Komen di bawah siapa lagi yang bakalan kita undang di Alon-Alon Podcast. Terima kasih.